Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Misaki dengan NIM 2403401600073. Dan saya Muhammad Rizky Ilham dengan NIM 24030160091. Di sini kami akan memenuhi tugas video moderasi beragama dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Saihan Muhid, SAG MPD, yang berjudul menganalisis konten radikalisme dan moderasi beragama. Selamat menyaksikan. Saya di WA orang, Ustaz tersinggung tak dengan sinetron ini? Saya bilang saya tak singgung. Kenapa? Karena saya tak pernah bersalaman dengan santri sekali. Oke, jadi Ustadz Abdul Somad menjelaskan di sini bahwa beliau tidak pernah bersalaman dengan santri. Mungkin murid-murid beliau atau bagaimana jemaah-jemaah beliau. Tapi ada satu fakta, ini malah menampar beliau sendiri. Ini videonya. Apa hukumnya menyentuh perempuan yang bukan mahram? Bi ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan ke kepala kamu. Ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu. Nah, ini konten radikalisme yang beredar di media sosial seringkali mencerminkan adanya keresahan, ketidakpuasan, atau bahkan ketidakadilan yang dirasakan oleh individu atau kelompok tertentu. Mereka biasanya itu menyuarakan keinginan untuk perubahan yang besar dan cepat dalam sistem politik atau keagamaan. Nah, dalam beberapa kasus, konten seperti ini bisa menyentuh sisi emosional yang lain, terutama mereka yang sedang mengalami masalah serupa atau merasa terpinggirkan. Nah, sebagai pengguna media sosial, kita perlu berperan aktif menyaring informasi seperti ini dan menyikapi konten radikal dengan kepala dingin. Alih-alih langsung marah atau menyebarkan ulang, lebih baik ajak diskusi saja. Karena apa? Nah, konten ini itu tidak mencerminkan toleransi sama sekali. Ini merupakan konten intoleransi yang mana menyebarkan kebencian atau menyebarkan konten-konten yang bisa memecah belah umat. Nah, dengan begitu media sosial kita bisa tetap menjadi ruang sehat untuk berbagi ide dan membangun kesadaran bersama tanpa harus jatuh dalam konflik atau ekstremisme. Setuju aku Pak, setuju. Kalau pendapat ini saya setuju. Tapi di lain itu, ini juga ada konten yang mengajarkan tentang moderasi beragama. Coba kita lihat dulu kontennya. Toleransi itu intinya menghormati pendapat pihak lain, sikap pihak lain, ajaran pihak lain, walaupun kita tidak setuju. Itu toleransi. Toleransi itu adalah mundur selangkah demi mencapai hubungan harmonis, mundur tapi tidak mengorbankan prinsip. Menyeleweng dalam tanda petik, tapi demi mencapai yang jauh lebih baik dan tidak mengorbankan prinsip. Nabi seperti itu. Bahkan Islam ini beliau namai Al-Hanafiyah Samha, ajaran yang lurus tapi penuh toleransi. Jadi terkadang ada sesuatu yang tidak terlalu lurus menurut keyakinan seseorang, tapi sebenarnya itu oke, bisa. Nah, demi toleransi. Demi toleransi itu. Kita ambil contoh. Waktu terjadi Nabi bersama sahabat-sahabat beliau pergi ke Mekah dari Madinah untuk umrah. Sebelum masuk ke Mekah, beliau dihadang. Tidak boleh masuk, tidak boleh pergi umrah. Maka terjadi dialog untuk perdamaian. Terus dalam dialog itu disepakatilah perlunya perdamaian, ceasefire selama 10 tahun. Tapi ada butir-butir. Waktu mau ditulis perjanjian itu, Nabi memerintahkan Sayyidina Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata pemimpin kaum musyrik, saya tidak mau ada bismillah. Saya mau bismikallahumma. Jadi Rahman dan Rahim dia tidak mau. Kata Nabi, tulis. Sayyidina Ali tidak mau. Dia mana? Saya hapus. Nabi hapus. Nabi sendiri yang menghapus? Nabi sendiri yang menghapus. Tidak usah pakai bismillah. Tulis bismillah. Baru Nabi mendiktekan lagi. Tulislah ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan tokoh-tokoh.
Tidak mau lagi, tidak ada itu Rasulullah. Kami tidak percaya kamu sebagai Rasul. Jangan tulis Rasulullah. Dihapus lagi. Nabi pun Nabi menuruti. pun, tulis Muhammad putra Abdillah. Oke. Terus Nah, saya tuh lebih setuju tentang konten kayak gini. Karena apa? Ngomongin moderasi beragama. Karena dengan moderasi agama, kita tuh jadi lebih menghargai perbedaan agama dan nggak gampang terjebak dalam pandangan ekstrim. Karena agama itu seharusnya menjadi sumber kedamaian, bukan malah memicu konflik. Itu Pak, kalau saya. Iya. Nah, Nah, pada konten-konten yang seperti ini, kita harus lebih bijak lagi dalam menangkap informasinya. Jadi, kita harus mengolah dengan baik itu dengan cara kita menggali informasi yang benar atau melewati diskusi. Jadi, jangan langsung kita itu kayak percaya atau bisa langsung memecah belah antara kita dengan yang lainnya. dan saya berpesan, jangan sampai kita terpecah belahkan karena adanya perbedaan di antara kita. Nah, Mari kita akhiri perbedaan ini dengan dialog, bukan kebencian. Radikalisme hanya melahirkan perpecahan, sedangkan moderasi beragama dapat mengajari kita dalam hidup dalam keberagaman. jadilah pemeluk agama yang bijak, yang kokoh dalam keyakinan, serta lembut dalam bersikap. Karena sejatinya agama hadir membawa rahmat, bukan permusuhan antar umat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.